Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Jamur dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini saya ingin memberikan sebuah materi tentang bagaimana caranya membuat media tanam jamur tiram atau yang biasa disebut dengan backlog. Nah, proses pembuatan media tanam ini terdiri atas beberapa tahap. Tahap pertama adalah proses pencampuran bahan baku. Nah, bahan baku yang digunakan di sini terdiri atas serbuk gergaji, dedak atau bekatul, kemudian kapur pertanian atau dolomit. Untuk konsentrasi setiap bahan, saya menggunakan serbuk gergaji sebanyak 1 karung, kemudian dedaknya saya menggunakan 3 kg, kemudian dolomitnya sebanyak 1 kg. Proses pengadukan bahan untuk membuat media tanam jamur dimulai dengan meletakkan serbuk gergaji di atas lantai, kemudian menaburkan dedak dan juga dolomit di atasnya. Langkah berikutnya, silakan aduk semua bahan hingga tercampur secara merata. Untuk membuat adonan menjadi lembab, tambahkan air secukupnya. Biasanya untuk setiap 1 karung serbuk gergaji, saya menggunakan air sebanyak 1,5 ember cat yang besar. Langkah selanjutnya, silakan aduk kembali adonan hingga tercampur secara merata. Setelah proses pengadukan selesai, tahap berikutnya adalah proses fermentasi. Silakan tutup adonan dengan menggunakan plastik ataupun terpal, kemudian diamkan selama semalam. Apabila sobat sudah tidak sabar menunggu selama semalam, kalian bisa melewati proses ini dan langsung mengisi adonan ke dalam plastik backlog. Perlu sobat ingat, apabila kalian melewati proses ini, maka pada saat proses sterilisasi selesai, backlog akan terlihat mengendur karena air yang terdapat dalam bahan tidak mengendap dengan sempurna. Setelah proses fermentasi selesai, tahap berikutnya adalah proses pengepresan. Proses pengepresan ini dilakukan dengan cara memasukkan media tanam atau bahan-bahan adonan ke dalam plastik, lalu mencetaknya seperti yang terlihat pada tayangan berikut. Untuk melakukan proses pengepresan media tanam ini, sobat bisa menggunakan alat seperti yang saya gunakan, atau sobat juga bisa menggunakan botol untuk memadatkan media tanam. Perlu sobat ingat, pada saat proses pengepresan, ada baiknya plastik bagian atas ditutup menggunakan cincin, atau bisa juga dengan mengikatnya menggunakan tali rapiah atau dengan karet gelang. Tujuannya adalah agar pada saat proses sterilisasi, uap air tidak masuk ke dalam media tanam. Setelah proses pengepresan selesai, tahap berikutnya adalah proses sterilisasi. Untuk melakukannya, kalian dapat menyusun backlog secara memanjang atau tegak berdiri ke dalam drum sterilisasi. Setelah penyusunan backlog ke dalam drum sterilisasi selesai, silakan tutup menggunakan plastik drum atau bisa juga dengan menggunakan plastik kolam, lalu mengikatnya dengan karet seperti yang saya lakukan ini. Setelah selesai, sobat bisa menutupnya kembali dengan menggunakan karung atau bisa juga dengan menggunakan sarung.
Tujuannya adalah untuk menahan uap panas yang ada di dalam drum sterilisasi. Setelah itu, ikat kembali dengan tali seperti yang saya lakukan ini. Berikutnya, silakan nyalakan api dengan menggunakan kompor atau bisa juga dengan menggunakan kayu bakar. Proses sterilisasi ini bisa memakan waktu yang cukup lama. Nah, untuk sendiri biasanya bisa mencapai 4-5 jam. Setelah proses sterilisasi selesai, tahap berikutnya adalah proses pendinginan. Silakan keluarkan media tanam yang telah disterilisasi, lalu pindahkan ke dalam ruang pendinginan. Setelah proses pendinginan selesai, sobat bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu proses inokulasi atau pengisian bibit ke dalam media tanam. Untuk melakukan proses inokulasi, sebaiknya sobat semprot terlebih dahulu tangan kalian dengan menggunakan alkohol. Lalu sterilisasi alat spatula yang kalian gunakan untuk mengeluarkan bibit. Kemudian nyalakan bunsen juga. Setelah proses inokulasi selesai, tahap berikutnya adalah proses inkubasi. Silakan letakkan media tanam yang telah diisi bibit ke dalam ruangan khusus untuk inkubasi. Setelah media tanam dipenuhi dengan miselium, maka jamur sudah bisa tumbuh dan dipanen. Pemanenan dapat dilakukan dengan cara memetik jamur secara langsung. Lalu bagian sisa-sisa yang masih tertinggal di media tanam sebaiknya dibersihkan. Cukup sekian materi kita kali ini, dan akan kita lanjutkan pada episode yang berikutnya.